Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Sebelum saya mengajukan atau memberikan pertanyaan pertama, pemirsa, tim redaksi kami juga telah melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Ini soal manuver elit politik. Kita simak hasilnya. Dan ternyata hasilnya mayoritas responden rupanya mengaku khawatir bahwa manuver elit politik ini akan memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ini adalah hasil survei kita yang pertama yang kami tampilkan pada malam hari ini. Langsung saya menuju ke pertanyaan pertama. Yang pertama adalah Prof. Sarkadi yang sudah siap dari tadi, sejak break ini sudah siap untuk menjawab. Prof. Sarkadi, kalau kita melihat pengalaman di tahun 2021 terjadi di Amerika Serikat ya, kita berkaca di pengalaman negara lain, ternyata provokasi politik ini tidak hanya menyulut atau memicu perpecahan di kalangan negara-negara yang berkembang saja yang tidak terdidik begitu, tapi ternyata di Amerika pun juga terjadi begitu ya. Negara maju, negara yang katanya kiblat demokrasi, negara yang katanya warganya terdidik, tapi tetap saja bisa terprovokasi. Menurut Anda mengapa hal itu bisa terjadi, Bro? Baik, terima kasih. Persoalan kondisi real seperti itu pasti terjadi karena beberapa hal ya. Yang pertama adalah betapa elit-elit itu ingin berkuasa penuh, mempertahankan kekuasaannya sehingga dia melakukan berbagai cara. Cara-cara yang tempuh, ada yang cara baik, ada yang cara tidak baik ya. Nah tentu cara-cara yang baik itu yang santun ya, yang santun. Cara yang tidak baik dengan berbagai cara ya supaya para pemilih itu betul-betul konsentrasi dan memilih dia gitu kan, seperti itu. Kenapa? Karena elit itu kan orang yang diunggulkan, orang yang memiliki keunggulan-keunggulan kan. Ketika dia memiliki keunggulan-keunggulan, maka dia harus dilakukan supaya tetap unggul berbagai cara dia lakukan. Nah itu persoalannya di situ. Sehingga apa? Sehingga provokasi-provokasi yang muncul itu tetap dilakukan dalam rangka dia tetap bertahan pada posisinya seperti itu. Tapi elit itu kan seharusnya berpikir ya bahwa oke, dia mementingkan keunggulan, membutuhkan suatu kemenangan, tapi di situ ada kepentingan yang lebih besar yang dia pegang, yang harusnya dipegang adalah ada kepentingan negara di situ yang harus dia jaga. Berarti dia tidak terpikir ke sana. Ya, itu dia persoalannya. Nah, semestinya ketika dia bicara tentang elit, maka elit itu harus menjadi contoh, menjadi toladan. Betul. Ketika menjadi contoh, menjadi toladan, maka itu baru dan disebut elit ya. Tapi ketika dia tidak bisa jadikan toladan, suri toladan bagi konsistennya, itu kata elit itu sudah tidak cocok lagi. Dia itu sama aja dengan politikus-politikus biasa gitu. Apalagi kalau pada tingkat yang lebih tinggi, masuk pada tataran negarawan, itu lebih tinggi lagi. Nama program kita negarawan ya, berarti persoalan-persoalan pluralisme, persoalan kepentingan itu harus dikesampingkan ketika sudah bicara negarawan. Gitu. Tapi kalau masih kondisinya seperti itu baru sebatas dia sebagai politikus atau politisi saja itu. Oke, saya menjadi teringat ada seseorang yang pernah berkata kepada saya begini. Saya sekarang ngomong soal Indonesia ya, bahwa negara ini sebenarnya tidak kekurangan itu adalah kekurangan negarawan. Kita terlalu surplus, terlalu banyak politisi. Prof. Sarkadi gimana? Setuju dengan statement ini? Saya sepakat. Negarawan itu sangat susah sekali dicari. Ya. Tapi kalau politisi atau politikus itu banyak ketika dia sudah masuk dalam partai politik, mencalonkan diri sebagai anggota DPR legislatif, itu sudah masuk kategori politisi, tapi dia belum bisa menjadi seorang negarawan. Karena ketika bicara negarawan, maka dia sudah terpatri, sudah betul-betul menghilangkan berbagai sekat-sekat kemajemukan dan seterusnya, itu baru sebagai seorang negarawan. Baik, Prof. Puji, tadi Prof. Sarkadi mengatakan satu hal yang penting. Seseorang bisa dikatakan elit begitu kalau dia bisa memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh berarti harus ada yang mencontoh. Nah, bagaimana kemudian publik kalau Anda lihat di sini realitanya bisa mencontoh, kemudian bisa mencerna suatu isu, suatu informasi yang beredar, mereka sudah cukup mampu belum sih untuk mencerna itu dengan baik, melihat dengan jernih? Nah, kalau kita bicara mengenai negarawan itu yang terjadi, saya bicara belak-belakan saja. Betul. Bahwa dalam setiap pemilu, dan saya pernah jadi anggota KPU tahun 2000, itu sebenarnya rakyat pemilih ini, kalau dikatakan kasar, kita diinjak-injak kepalanya. Tapi ketika tokoh atau siapa yang pemilu itu sudah sampai kursinya, kita ditendang saja. Kita ditendang saja. Jadi tidak pernah dipikirkan lagi mengenai bahwa kursi saya adalah dari rakyat itu. Maka sebenarnya
kita harus kembali pada visi awal itu, founding fathers kita, pendiri bangsa kita. Ya, daulat rakyat yang dikatakan oleh Bung Hatta dengan demokrasinya itu. Lalu kemudian Bung Karno pula untuk mengatakan itu bahwa sejak awal itu kekuasaan itu harus dibagi dan itu harus jelas, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ya. Nah itu jangan dicampur adukan. Jangan saling cawe-cawe. Jangan saling cawe-cawe. Saya nggak masuk politik loh ya ini ya. Tidak. Tapi begitu itu dicampurkan, kita ambil aja. Pada reformasi, ya pelembagaan daulat rakyat itu dalam DPR kan? Betul. Ya. Tapi sekarang kalau dilihat betul, DPR ini isinya siapa? Ya mewakili rakyat banyak berapa? Itu. Lalu kemudian kalau kita konkret eksekutif ya kan, eksekutif pemerintah ya, di belakang pemerintah itu, ya kalau yang dikatakan umum mengatakan oligarki dan semua yang bantu itu, siapa itu? Lalu yudikatif, hukumnya itu. Nah selama pembagian 3 dan selama kita tidak jernih mengenai interest versus values, jadi kepentingan melawan nilai. Itulah nilai apa yang dibawa. Negarawan selalu akan bawa kepentingan bersama, kepentingan rakyat itu nomor 1. Melebihi dari kepentinganku, kepentingan keluarga atau kepentingan kita. Itu nomor 1. Baik. Nah itu. Seringkali setiap kali menjelang pesta demokrasi, tentu yang karena kita berada di era digital ya, tentu yang menjadi sorotan adalah media sosial. Mas Gun-Gun, tidak bisa dipungkiri kita belajar dari pengalaman pesta demokrasi baik itu skala nasional maupun skala daerah, provinsi, kabupaten, kota ya. Ada satu aspek yang sebenarnya bisa memicu terjadinya polarisasi masyarakat selain tadi karena perilaku dari para elit itu tadi, tapi ada juga itu media sosial. Apa solusinya yang bisa diberikan di sini? Apakah mungkin masyarakat disuruh puasa media sosial gitu kan? Atau ada hal lain untuk bisa dilakukan untuk mengatasi media sosial ini, Mas Gun-Gun? Ya sekarang kan media sosial ini udah menjadi keniscayaan ya, karena ini era digital di mana keberlimpahan komunikasi terjadi dan proses keberlimpahan komunikasi itu bukan dinafikan tetapi diadaptasi dan diatur baik itu secara pribadi maupun tentu dalam konteks pemilu itu ada aturan yang jelas mengatur bagaimana misalnya proses seperti kampanye di media sosial. Kalau kita petakan ada 4 tipologi ya dalam konteks penggunaan media sosial yang hubungannya dengan politik. Pertama itu adalah diseminator. Jadi mengolah dan menyebarkan isu yang sifatnya itu harian. Yang kedua itu ada publicist ya yang kemudian sudah mulai masuk ke ranah popularitas. Jadi dia menggunakan sosial media misalnya untuk mempopulerkan diri atau mempopulerkan orang yang dijagokannya. Nah, kemudian yang ketiga ini lebih intensif lagi namanya propagandis. Dia menggunakan teknik-teknik standar propaganda seperti name calling, memberi label buruk, glittering generalities teknik bisa memberi label positif, atau card stacking ya pernyataan yang punya efek domino pada halayak luas. Itu dan tentu teknik-teknik lain. Nah, ini yang disebut dengan propagandis. Nah, yang terakhir yang disebut dengan hacktivis. Dia di pemilu tuh banyak nih aktivitas hacktivism yang sebenarnya harus diantisipasi. Nah, ini tidak hanya semata-mata dihimbau tapi juga ada penegakan hukumnya. Gitu. Sehingga kemudian kalau kita lihat penyebaran narasi kemudian mengamplifikasinya di halayak luas, tidak cukup hanya kemudian dipetakan, dipantau, tapi juga harus ada satu proses tracking di wilayah hukum. Contoh misalnya ya penyelenggara pemilu. Nah, itu kan sekarang sudah masuk banyak sekali instrumen seperti Mahadata ya, yang sebenarnya bisa dipetakan. Misalnya echo chambernya itu di mana siapa, lewat SNE misalnya social network analysis. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa sekali dilakukan. Kalau kemudian caranya konvensional, tentu ini tidak bisa dimitigasi. Harus ada langkah inovatif, langkah progresif. Kenapa? Politik itu soal persepsi. Politik itu sangat dinamis. Sehingga kemudian langkah-langkah strategis, inovatif itu perlu dilakukan bukan hanya dari
peserta pemilu tapi juga penyelenggara pemilu, begitu. Oke, jadi tidak hanya bisa dipercayakan kepada para peserta pemilihan saja ya, begitu ya? Pasti, ya. Oke, oke. Contoh kalau aturan formal kan misalnya mendaftarkan 3 akun, ya kan, di setiap platform itu kan di Undang-Undang Pemilu kan begitu ya. Tapi kan akun yang didaftarkan belum tentu melakukan tindakan di luar hukum yang resmi, tapi kan banyak sekali akun-akun di luar 3 itu yang sebenarnya dengan pendekatan SNE, pendekatan Mahadata ya itu bisa dipetakan sekaligus ini bisa jadi semacam data untuk para penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa sebenarnya provokasi ini sudah melanggar hukum atau belum gitu ya. Oke. Kan provokasi itu apakah misalnya suatu hal yang mungkin masih bisa ditolerir atau sudah memang melanggar norma-norma aturan ya yang kemudian kemudian kita harus tindak gitu. Oke, kita akan tampilkan juga untuk pemirsa terkait dengan hasil polling. Jadi ini polling yang kedua, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Ini terkait dengan apakah Anda akan menjauhi orang atau kelompok yang ternyata berbeda pilihan begitu. Ternyata hasilnya mayoritas responden menyatakan tidak menjauhi orang atau kelompok yang berbeda pilihan atau pandangan politik. Ini suatu angin cukup segar. Ini berarti tandanya masyarakat kita juga sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi begitu ya. Dalam berpolitik juga mungkin ini saya akan berikan ke Prof. Mujid, mudahnya masyarakat terprovokasi. Ini apakah, ini tadi yang saya katakan, apakah karena masih minim wawasan politik, karena yang sibuk dipertontonkan oleh para elit adalah mungkin panggung depan ketimbang panggung belakangnya, Prof. Muji? Jadi sejak tadi kan saya katakan apa yang ada di belakang, jadi yang mendukung dia itu, untuk tampilnya dia itu selama ini tidak dipublikasikan. Jadi kita tidak pernah tahu mengenai yang di belakang itu. Lalu yang kedua yang saya mau katakan bahwa ketika panggung depan itu, ya panggung muncul itu kan bagus semua, atau provokasi yang negatif saja ada di situ. Tapi di balik ini semua kan kita tidak pernah menggoreskan apa yang terjadi di balik panggungnya dia gitu. Nah, dengan kata lain saya mau mengatakan kelompok-kelompok kepentingan apa ya yang memanggungi itu sampai sang tokoh itu dipandang bisa memberi contoh atau tidak. Ternyata contoh untuk negarawan tadi, saya mau kembalikan itu. Bahwa kepentingan bersama, kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia itu number one. Jangan kepentingan sendiri. Tapi itu ideal kan? Tapi yang terjadi kan sekarang kan tidak ideal itu untuk itu. Maka kita belajar ke sana. Dan itu tidak mungkin setiap kali meskipun sudah dewasa, itu tadi, demokrasi aja sistem yang dipakai oleh negara ini. Kan dulu pendiri bangsa sudah jelas. Betul. Kalau demokrasi harus dikuatkan dengan negara hukum. Kalau tidak akan jadi anarki. Betul. Karena kita majemuk. Ya. Nah itu kan sudah pas itu. Lalu saya kok masih percaya pada proklamasi kemerdekaan atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa. Dengan ini kita proklamasikan kemerdekaan. Nah itu saya percaya kalau kita sudah diberi kesempatan terus untuk itu dan chaos mengenai ini bukan main itu. Oke, baik. Saya bergeser ke Prof. Sarkadi. Kita sepakat ya bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila adalah panduan kita dalam berbangsa, berkehidupan satu sama lain begitu ya. Lalu kenapa ya narasi politik identitas itu masih kerap kali menghiasi dalam tanda kutip setiap kali ada gelaran pesta demokrasi? Prof. Sarkadi. Jadi persoalan yang ditanyakan itu memang kondisi real yang sering terjadi dan itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia masih belum menjadi warga negara yang baik, ya. Belum menjadi warga negara yang baik. Apa ciri warga negara yang baik? Semestinya kita paham bahwa Bhinneka Tunggal itu adalah keniscayaan, maka kita sebagai warga negara mestinya harus paham tentang civic knowledge-nya, terus civic skill-nya, terus civic responsibility-nya. Jadi 3 komponen ini menunjukkan pribadi-pribadi yang warga negara baik ya. Nah, kondisi ini belum semuanya dimiliki. Sehingga kebinekaan yang terjadi di Indonesia itu belum begitu dimanfaatkan yang sebesarnya oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Makanya egoisme,
kemudian penyalahgunaan ini segala macam itu sering terjadi. Padahal kebinekaan di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Kenapa? Karena Indonesia lahir dari berbagai kemajemukan bangsa, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, ya. Terus bahasa juga berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu semestinya jangan kemudian dijadikan satu perpisahan, tetapi menjadi perekat bagaimana mereka menyatu. Ini sulitnya kelihatannya. Itu yang sulit. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah harus menjadi warga negara yang baik, harus warga negara yang taat hukum, taat aturan. Makanya civic knowledge, civic skill, civic responsibility itu yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, semestinya begitu. Sehingga kebinekaan yang ada itu betul-betul memang itulah adanya, tapi jangan kemudian menjadi pertentangan gitu. Jadi pertentangan. Saya tadi ketika Mas Gun-Gun menjelaskan mengatakan bahwa ini provokasinya sudah masih berada dalam koridor hukum, dalam arti kata masih bisa dimaklumi begitu ya, kata lainnya, atau sudah melanggar hukum. Apakah ini artinya Anda menyetujui adanya provokasi di setiap gelaran pesta demokrasi, tapi ditahan dulu? Kita akan sambung usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.